Itu adalah tubuh kristal perak, dan ada undulasi spiritual yang sangat padat di dalamnya. Dark Golden Tarot Claw milik Huo Yuhao sangat tajam, tetapi bahkan itu tidak bisa menghancurkan kristal ini. Kekuatan spiritual yang berkembang dan sangat besar itu langsung ditarik ketika kristal perak bersinar dan berkedip. Sangat sulit. Huo Yuhao mengangkat tombak naga emasnya dengan tangan kiri dan menusuk kristal perak itu, tetapi bahkan tombak itu tidak melakukan apapun terhadapnya. Kristal perak memiliki penghalang spiritual yang kuat melindunginya. Karena itu masalahnya, Life Guardian Blade saya yang pandai mengonsumsi energi kehidupan mungkin juga tidak bisa melakukan apa-apa. Namun, jika asal spiritual Anda tersembunyi di dalam, apakah Anda benar-benar berpikir tidak ada yang bisa saya lakukan untuk Anda? Huo Yuhao tidak berusaha membasmi Affiliate Tyrant dengan kejam ini. Tubuh Affiliate Tyrant telah terbunuh, tetapi karena cincin jiwa tidak muncul, itu berarti binatang jiwa tidak benar-benar mati. Selanjutnya, Huo Yuhao benar-benar membutuhkan cincin jiwa ketujuh. Musuhnya adalah orang yang mengejarnya dan menyerangnya lebih dulu, dan dengan demikian ia tidak merasa tindakannya tidak pantas sama sekali. Mungkin saja tidak ada orang lain di dunia ini yang berguna seperti Huo Yuhao dalam hal berurusan dengan roh. Mantra yang tak terduga disuarakan sebagai nyala api putih bersih secara bertahap terbentuk di depannya. Bola api kecil ini hampir tidak memiliki kehangatan sama sekali, tetapi secara bertahap menjadi material. Kristal perak, yang tidak takut dengan Dark Golden Tarot Claw milik Huo Yuhao atau tombak naga emasnya sebelum ini, mulai berkedip-kedip dengan penuh semangat setelah nyala putih ini muncul. Suara Affiliate Tyrant yang bingung dan jengkel terdengar. Kamu mati jika kamu berani membunuhku. Ayah saya akan membalas saya, dia akan membalas saya. Jika Anda membiarkan saya pergi, saya bisa menjamin Anda keluar dengan aman dari sini. Tidak, jangan lakukan itu. Petik 2. Huo Yuhao sepertinya tidak bisa mendengar suaranya sama sekali. Dark Golden Tarot Claw-nya menahan kristal perak itu, dan sekelompok kecil api putih melayang ke kristal perak begitu saja. Kristal perak putih itu begitu keras dan tangguh, tetapi tangisan yang menyakitkan dan melengking bisa terdengar ketika nyala putih yang sangat sederhana menyentuhnya. Kristal perak yang keras mulai pecah seperti es mencair dan salju, dan aliran udara keperakan bisa terlihat muncul dari dalam. Namun, tidak ada yang bisa lolos dari nyala putih, dan setiap gumpalan diserap dan dibakar. Ini adalah api yang memurnikan, dan api ini dirancang khusus untuk memurnikan roh. Roh akan naik ke udara setelah kematian, dan jika mereka tidak menghilang dengan sendirinya, mereka cenderung menjadi roh pendendam. Api pemurnian ini adalah obat sempurna untuk melawan roh dendam, dan roh seperti itu akan benar-benar diimbangi oleh api pemurnian, tidak peduli berapapun pangkatnya. Huo Yuhao mungkin satu-satunya orang di seluruh benua Douluo yang bisa melepaskan Purifying Flames secara langsung. Selain itu, dia hanya bisa menyalurkan Purifying Flames dalam periode waktu yang singkat setelah kekuatan spiritualnya diangkat ke dunia material beton. Cincin jiwa merah darah akhirnya dilepaskan setelah kristal perak meleleh sepenuhnya. Huo Yuhao tertegun sejenak saat dia menatap cahaya cincin jiwa ini dan kemudian mengerutkan bibirnya dengan erat. Dia tidak terburu-buru untuk menyerap cincin jiwa ini. Sebagai gantinya, dia menggunakan tombak naga emasnya untuk mencari bangkai Affiliate Tyrant, dan dia dengan cepat menemukan tengkorak perak kecil dan halus. Sama seperti Skydream Ichewon dan Ice Jade Empress Scorpion berkata, Affiliate Tyrants hampir selalu menghasilkan tulang tengkorak jika mereka menghasilkan satu karena seluruh tubuh jiwa binatang itu pada dasarnya hanya kepala. Tepat saat Huo Yuhao bersiap untuk mengambil tulang tengkorak ini dan membawanya kembali ke teman-temannya, mata takdir di dahinya tiba-tiba menyala. Sinar cahaya keemasan meledak dan mendarat di tengkorak perak. Tengkorak perak itu segera ditutupi dengan warna mawar keemasan sebelum terbang menuju mata takdir Huo Yuhao. Tengkorak itu menyusut dengan cepat ketika ditarik ke udara. Ini adalah Huo Yuhao merasakan sedikit kedinginan di antara kedua alisnya ketika gelombang kekuatan spiritual yang kaya dan kuat membanjiri laut spiritualnya. Pada saat berikutnya, gelombang kekuatan spiritual ini dipadatkan oleh keberadaan lain yang bahkan lebih mendominasi dan menguasai. Dan setelah itu, sensasi baru saja berhenti.
Ekspresi wajah Huo Yuhao langsung menjadi sedikit aneh. Sensasi yang baru saja dirasakannya membuatnya merasa seolah-olah Eye of Destiny-nya telah melahap tengkorak Evil Tyrant. Tidak, itu tidak dimakan oleh Eye of Destiny-ku. Seharusnya dimakan oleh tulang tengkorak singa emas 3 mata kiwer, kan? Huo Yuhao tiba-tiba teringat kesannya ketika dia pertama kali bertemu Wang Qiwer, saat dia masih menjadi singa emas bermata 3. Saat itu, dia tampaknya mengkonsumsi otak makhluk jiwa lain sebagai makanan, jadi apakah tulang tengkorak yang berasal darinya juga memakan tulang tengkorak lainnya? Apa yang akan terjadi setelah memakannya? Apakah ini berarti bagian dari kesadaran Qiwer tetap? Ketika Huo Yuhao menyadari bahwa sisa kesadaran Wang Qiwer masih tersisa, hatinya mulai memanas. Namun, dia belum merasakan tulang tengkoraknya ketika suara Skydream Ichewom terdengar di benaknya. Kita tidak bisa tinggal lama di sini. Serap cincin jiwa dan pergi. Petik 2. Iya. Dia jauh di dalam hutan Evil Demon, dan tidak ada orang di sekitarnya untuk melindunginya. Dia tidak bisa tinggal lama di sini. Huo Yuhao membalik pergelangan tangan kanannya saat dia berpikir sampai titik ini, dan alat jiwa kecil yang halus muncul di tangannya. Alat jiwa ini berwarna merah darah dan tampak seperti diukir dari tubuh kristal khusus. Ada banyak pola canggih di situ. Huo Yuhao menekan permukaan alat jiwa, dan seluruh alat jiwa bulat menyala sebagai lingkaran demi lingkaran cahaya merah meluas keluar. Lingkaran ini dengan cepat menyentuh cincin jiwa merah darah yang melayang di udara. Gelombang merah itu bertindak seolah-olah mereka secara instan telah menemukan target, dan membungkus diri mereka di sekitar cincin jiwa. Anehnya, cincin jiwa berwarna merah darah tidak berbentuk dan tidak memiliki substansi, tetapi sebenarnya ditarik oleh gelombang merah itu dan dengan cepat diserap ke dalam alat jiwa kecil yang halus itu. Ini sangat berguna. Guru Xuan benar-benar jenius di antara para jenius. Huo Yuhao berseru dengan kagum di dalam sebelum dia melompat ke udara dan melonjak ke kejauhan. Alat jiwa yang baru saja dia gunakan disebut alat penyimpanan cincin jiwa. Itu tidak terlalu besar dan hanya terbuat dari logam yang paling langka. Xuan Ziwen telah secara eksplisit membuat alat jiwa ini untuk Huo Yuhao setelah dia membawa semua logam langka itu kembali dari kota Radiant. Alat jiwa ini adalah kelas 8. Itu bisa menggunakan undulasi khusus tertentu dari logam penyusunnya di bawah bimbingan dari susunan formasinya untuk sementara menyimpan cincin jiwa. Itu bisa menyimpan maksimal 9 cincin jiwa sekaligus, dan cincin jiwa ini bisa dipertahankan dan disimpan selama 1 minggu. Alat jiwa ini terlalu mahal untuk dibuat secara massal, sebuah produk penelitian Xuan Ziwen. Saat itu, Xuan Ziwen telah menggunakan produk penelitian ini untuk menjadi peneliti utama Hall Virtues Virtue. Sangat disayangkan bahwa bahan yang dibutuhkan alat jiwa ini terlalu mahal. Membuat alat jiwa ini juga sangat sulit karena itu adalah alat jiwa kelas 8. Itu praktis dan bermanfaat, tetapi kegunaannya masih jauh dari betapa mahalnya kerajinan alat jiwa ini bagi banyak orang. Xuan Ziwen diakui untuk penelitiannya, tetapi produk penelitiannya tidak dipromosikan atau dipopulerkan dalam Kekaisaran Sun Moon. Secara praktis, itu tidak bisa dipromosikan sama sekali. Tanda pisah tanda hubung. Huo Yuhao akhirnya mulai bersantai saat dia terbang. Tiba-tiba, rasa bahaya yang tak terlukiskan menakutkan perlahan-lahan naik dari belakangnya. Suara yang kuat dan berani dipenuhi dengan amarah menggelegak tampaknya bergema dari setiap sudut hutan Evil Demon. Wei Hao, siapa yang membunuh anakku? Siapa itu? Suara ini murni diproyeksikan sebagai pemikiran melalui kekuatan spiritual, dan baik manusia maupun binatang buas dapat dengan jelas merasakan kemarahan, bersama dengan kekuatan spiritual suara yang tak tertandingi dan menakutkan. Lebih dari sepertiga dari hutan Evil Demon mulai berputar dan memutarbalikkan, meskipun tanaman tidak terluka atau rusak. Binatang buas yang tak terhitung jumlahnya mencengkeram kepala mereka kesakitan pada saat ini dan jatuh ke tanah. Tubuh Huo Yuhao melambat dengan jelas, dan hatinya dipenuhi rasa takut. Huo Yuhao tidak terlalu memikirkannya ketika dia mendengar Evil Tyrant mengklaim bahwa ayahnya akan membalas dendam kepadanya dan percaya bahwa Evil Tyrant hanya mencoba mengancamnya. Seekor binatang buas yang kalah 100.000 tahun memanggil ayahnya, itu terlalu menggelikan. Namun,
Setelah dia tenang dari pertarungan, dan dengan lolongan marah itu, dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Mungkin ada seseorang di hutan Evil Demon yang bisa menjadi ayah bis 100.000 tahun, yang bisa jadi ayah Affiliate Tyrant ini. Dengan usia dan peringkat kultivasi entitas itu, apakah itu tidak sesuai dengan tagihan? Huo Yuhao sebenarnya sangat beruntung. Dalam hal mendapatkan cincin jiwa, tidak ada binatang jiwa lain yang lebih cocok untuknya daripada yang dia gunakan dengan segenap kekuatannya untuk membunuh. Namun, keberuntungannya sangat baik, sehingga tidak bisa dipercaya, binatang jiwa yang baru saja dia bunuh adalah putra bungsu dari diktator sejati Evil Demon Forest, binatang buas nomor 1 Kekaisaran Sun Moon, dan binatang buas nomor 2 seluruh benua Kekaisaran, Affiliate Tyrant King, yang juga dikenal sebagai Kaisar Jahat. Meskipun Huo Yuhao telah mencegat asal spiritual Affiliate Tyrant yang berumur 100.000 tahun itu, kekuatan spiritual sang kaisar jahat yang mengerikan memungkinkannya untuk menjaga hubungan spiritual dengan setiap anak-anaknya. Asal-usul spiritual Affiliate Tyrant secara alami dilenyapkan setelah Huo Yuhao membunuhnya, dan meskipun kaisar jahat tertidur nyenyak, bagaimana mungkin ia tidak terkejut ketika salah satu aura anak-anaknya tiba-tiba menghilang. Itulah alasan kaisar jahat berseru dengan sangat marah. Kulit kepala Huo Yuhao mulai mati rasa, dan rambutnya mulai meranggas ketika dia menebak dari siapa suara mengerikan itu berasal. Dia tidak berani menahan diri lagi dan mengaktifkan semua yang dia miliki saat dia terbang maju dengan sekuat tenaga. Pada saat ini, banyak binatang buas yang ketakutan oleh raungan ganas kaisar jahat, dan beberapa binatang buas maju untuk mencegatnya. Hati Huo Yuhao sedikit bengkok. Dia tidak tahu mengapa peruntungannya dalam beberapa hari ini begitu mengerikan. Bahkan setelah pengorbanan Kiwer yang menguntungkan, fakta ini tidak berubah. Namun, sekarang jelas bukan waktu untuk pengaduan dan kebencian. Huo Yuhao terus terbang dengan setiap ons kekuatannya saat dia melepaskan semua kekuatan spiritualnya. Dia mengaktifkan imitasi dan interferensi spiritual ke tingkat tertinggi mereka untuk menutupi dirinya. Harapannya yang kuat adalah bahwa kebangkitan kaisar jahat membutuhkan proses dan bahwa itu tidak dapat mengunci dirinya begitu terbangun. Apa yang terjadi membuktikan bahwa pikirannya luar biasa, tetapi kenyataan itu kejam. Pilar merah besar melonjak ke langit di daerah terdalam hutan Evil Demon. Pilar merah itu berdiameter lebih dari 100 meter, dan bahkan orang-orang di luar hutan Evil Demon bisa melihatnya dengan jelas. Pilar itu melonjak beberapa ribu meter ke langit, dan awan dengan cepat berkumpul ke arahnya. Pilar besar menembus awan dan menodai segala sesuatu di sekitarnya dengan warna merah darah. Awan berangsur-angsur menyebar, mengungkapkan mata merah darah yang sangat besar. Mata merah darah ini menggantung ribuan meter di langit saat memandang ke bawah ke hutan Evil Demon, dan suara kuat dari sebelumnya terdengar sekali lagi. "Nak, anakku, di mana kamu?" Seruan ini mengandung undulasi spiritual yang sangat aneh dan menyeramkan. Undulasi ini turun ke hutan dari ribuan meter di langit dan meluas keluar, dengan wilayah inti hutan Evil Demon sebagai pusat gempa. Undulasi spiritual mencakup area efek yang semakin besar, hampir 2/3 dari seluruh hutan Evil Demon. Huo Yuhao melarikan diri dengan kecepatan luar biasa, tapi dia masih jauh dari melarikan diri dari efeknya. Ketika undulasi spiritual aneh itu mendarat di tubuhnya, ia merasakan alat penyimpanan cincin jiwa yang tersembunyi di tubuhnya menghangat. Kotoran. Huo Yuhao segera mengerti bahwa dia dalam masalah. Affiliate Tyrant King tidak dapat secara instan menemukan lokasi di mana putranya meninggal, tetapi ia menggunakan seruan yang didakwa dengan undulasi spiritual untuk menemukan undulasi spiritual Affiliate Tyrant yang berusia 100.000 tahun. Huo Yuhao telah memurnikan roh Affiliate Tyrant itu, tetapi cincin jiwa yang ditinggalkannya masih mengandung beberapa gelombang spiritual. Huo Yuhao hampir tidak punya waktu untuk merencanakan atau memikirkan apapun ketika mata takdir di antara kedua alisnya menyala. Roda cahaya di belakang kepalanya yang terbentuk ketika dia berhadapan dengan Affiliate Tyrant yang berumur 100.000 tahun berkilau sekali lagi. Tanda hubung. Di saat selanjutnya, mata merah darah raksasa di langit tampak membias sebagai pilar merah darah yang 100 meter melintas ke bawah dari beberapa ribu meter di langit.
Hal-hal seperti Sun Moon Divine Needle hanyalah mainan kecil dibandingkan dengan pilar cahaya merah yang mengerikan ini. Boom, boom, boom. Di suatu tempat di hutan Evil Demon, atau tepatnya di lokasi Huo Yuhao, awan jamur raksasa melonjak ke langit. Siapapun yang melihat ke bawah dari langit dapat melihat bahwa wilayah hutan Evil Demon yang luas telah dicuci seluruhnya berwarna merah darah. Setelah itu, hijau subur di wilayah itu mencair begitu saja. Wilayah ini setidaknya memiliki diameter 1000 meter, dan tidak ada 1 inci pun vegetasi yang tersisa. Warna merah di langit berangsur-angsur menghilang, dan lampu merah darah surut dan jatuh kembali ke daerah inti hutan Evil Demon. Sebuah padat dan pedih akan melakukan perjalanan keluar dari tempat itu sebagai riak emosional yang kuat menyelimuti seluruh hutan, dan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya menangis dan menangis sebagai hasilnya. Daerah yang baru saja dibombardir oleh lampu merah yang menakutkan mulai kehilangan semua warna merah itu, dan tidak ada satu jiwa pun yang berani memasuki wilayah itu selama sebulan. Hutan bukan satu-satunya yang dilenyapkan oleh kekuatan spiritual yang mengerikan itu. Bumi telah tenggelam beberapa lusin meter, seolah-olah batu dan tanah telah dilucuti kehidupan. Tanda hubung. Namun, di tengah-tengah wilayah ini yang sementara dianggap tanah terlarang. Batuk, batuk, batuk. Gelombang suara batuk yang intens bisa terdengar. Sosok Cap terbelur dan celaka perlahan-lahan berdiri. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan lapisan tanah, dan penampilannya benar-benar dikaburkan, sementara pakaiannya sobek dan compang camping, tapi dia hidup. Dia menghela nafasnya sendiri. Aku masih hidup. Wajah Huo Yuhao berkedut saat pusing menimpa kepalanya. Dia memiliki kekuatan spiritual yang hebat, tetapi saat ini dia merasa seolah-olah seluruh laut spiritualnya telah tersedot kering. Tubuhnya lembut dan lemah, dan dia berjuang untuk terus berdiri tegak. Seluruh tubuhnya dalam kondisi buruk. Ya, dia masih hidup setelah menerima pukulan dari Kaisar Jahat, yang memiliki 800.000 tahun budidaya. Bagaimana tak terbayangkan ini? Kaisar Jahat, yang baru saja melepaskan serangan itu, tidak punya alasan untuk berharap bahwa manusia ini masih hidup. Ketika dia menemukan Huo Yuhao dengan deteksi spiritualnya, dia sudah bisa tahu seberapa kuat dia. Dari perspektif Kaisar Jahat, serangan ini cukup untuk melenyapkan Huo Yuhao dari muka bumi. Keangkuhan Kaisar Jahat berarti dia tidak bisa diganggu untuk memeriksa setelahnya. Lebih jauh lagi, dia berada di waktu yang paling penting dalam budidaya pintu tertutupnya, jadi dia tidak punya waktu dan energi untuk menyelidiki. Kata-kata penuh harapan Skydream Ichewom dari saat itu jelas tidak menjadi kenyataan. Kaisar Jahat tidak jauh dari batas, tetapi bagaimanapun juga dia tidak ada di sana, dan dia masih hidup. Dia adalah binatang buas terkuat kedua di benua selama dia masih hidup, dan salah satu makhluk paling menakutkan di benua. Senang rasanya bisa hidup. Huo Yuhao menghela nafas dalam. Kamu telah menyelamatkan saya lagi, Kiwer. Alasan mengapa dia masih hidup secara alami bukan karena dia memiliki kekuatan yang cukup untuk menahan serangan habis-habisan dari Evil Tyrant King. Bagaimana mungkin penyapu spiritual Kaisar Jahat memiliki kesalahan penilaian? Alasan mengapa dia hidup adalah karena tulang tengkorak yang dia peroleh dari Wang Kiwer, tulang tengkorak binatang menguntungkan. Tulang tengkorak The Auspicious Beast memiliki kemampuan khusus selain memberikan 2 keterampilan jiwa yang kuat pada Huo Yuhao. Kemampuan ini disebut kekebalan spiritual. Huo Yuhao bisa membuat dirinya kebal terhadap semua jenis dan tingkat serangan spiritual 3 kali sehari. Kecuali Huo Yuhao berhadapan dengan dewa yang memiliki kemampuan untuk mengubah takdir, Huo Yuhao bisa membuat dirinya kebal terhadap segala macam dan tingkat serangan spiritual. Huo Yuhao mengandalkan kemampuan ini, yang pada dasarnya bertentangan dengan hukum kodrati di dunia spiritual, untuk menantang Evil Tyrant yang berusia ratusan ribu tahun. Dia telah menggunakan kemampuan ini untuk mendapatkan keuntungan melawan musuhnya dalam pertempuran yang berbahaya, dan akhirnya berhasil membunuhnya. Huo Yuhao bisa menggunakan kekebalan rohani 3 kali ketika dia dalam kondisi puncak. Setelah menggunakan kemampuan ini sekali, ia harus mengisi tulang tengkoraknya dengan kekuatan spiritual melalui kultivasinya sendiri. Tentu saja, dia bisa menggunakan metode lain untuk mengisi tulang tengkoraknya. Dia bisa mengonsumsi tulang tengkorak lainnya,
seperti bagaimana dia telah mengkonsumsi tulang tengkorak Evillei Tyrant yang berumur 100.000 tahun. Huo Yuhao akan membutuhkan setidaknya 1 bulan untuk sepenuhnya mengisi tulang tengkoraknya menjadi 3 contoh kekebalan spiritual jika dia tidak mengkonsumsi tulang tengkorak. Kekebalan spiritual tidak tampak seperti ketika seseorang menganggap bahwa 1 bulan adalah waktu yang sangat lama. Namun pada kenyataannya, kemampuan ini sangat berguna bagi Huo Yuhao. Huo Yuhao harus menggunakan kekebalan spiritual untuk membela diri terhadap serangan tipe spiritual pada tingkat kekuatan spiritualnya. Jadi seberapa kuatkah serangan itu? Semua yang baru saja terjadi membuktikan hal ini. Tidak peduli seberapa kuat kaisar jahat itu, kekebalan rohani masih melindungi Huo Yuhao dari serangannya. Namun, Huo Yuhao juga memiliki pengalaman yang cukup melalui serangan ini sehingga tidak semuanya mutlak. Serangan kaisar jahat tidak membunuhnya, tetapi laut spiritualnya langsung tersedot kering seketika itu, dan bahkan tulang tengkoraknya tersedot kering. Huo Yuhao merasa sangat beruntung bahwa tulang tengkorak makhluk menguntungkannya telah mengkonsumsi tulang tengkorak Evillei Tyrant sebelum ini. Kekuatan spiritual dari memakan tulang tengkorak itu saat ini memulihkannya perlahan. Kalau tidak, dia akan pingsan, dan dia tidak tahu berapa lama dia harus bangun jika itu terjadi. Saya harus meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Saya harus. Kalau tidak, jika Evil Emperor membersihkan tangannya dan turun untuk melihatnya, aku mati. Huo Yuhao akan mengalami kesulitan melawan bahkan 1.000 tahun jiwa buas dalam kondisi saat ini, apalagi individu terkuat di antara semua tiran Evillei. Huo Yuhao menggigit ujung lidahnya, dan rasa sakit yang hebat membangkitkan semangatnya dan memompa adrenalin ke dalam sistemnya. Dia dengan cepat memeriksa alat penyimpanan cincin jiwanya. Benda itu layak menjadi alat jiwa kelas 8, dan tidak hancur saat berada di bawah perlindungan kekebalan spiritual Huo Yuhao. Cincin jiwa 100.000 tahun yang terkandung di dalamnya juga utuh. Setidaknya dia tidak menerima serangan itu dengan sia-sia. Huo Yuhao mengambil gelang kecil dari cincin penyimpanannya dan meletakkannya di pergelangan tangannya. Setelah itu, ia mulai mengaktifkan gelang ini dengan kekuatan jiwanya. Dia telah mengkonsumsi terlalu banyak kekuatan spiritual, tetapi situasi kekuatan jiwanya relatif baik. Gelang perak dengan cepat bersinar dengan lapisan cahaya perak lembut saat Huo Yuhao memasukkan kekuatan jiwa ke dalamnya, dan cahaya perak ini terbungkus ke belakang dan meregangkan di sepanjang pergelangan tangannya. Cahaya perak dengan cepat membentuk gelang perak yang membungkus lengan kirinya. Baris cahaya perak bersinar dari gelangnya, dan sinar demi sinar cahaya perak berkedip-kedip ketika potongan-potongan logam ditutupi oleh cahaya perak melayang di depan Huo Yuhao. Huo Yuhao mengambil napas dalam-dalam dan melepaskan kekuatan jiwanya untuk menghasilkan kekuatan kinetik yang kuat, dan menempelkan sinar cahaya perak itu ke tubuhnya. Lampu perak dengan cepat menutupi tubuhnya, dan tidak butuh waktu lama sebelum seluruh tubuhnya ditutupi oleh alat jiwa berbentuk manusia. Alat jiwa berbentuk manusia ini jauh lebih cantik dan lebih elegan daripada yang ia buat di turnamen belum lama ini. Set ini disederhanakan di seluruh, dan sangat sederhana dan murah hati. Sepasang sayap melengkung di belakang punggungnya, dan dengan cepat menjadi 3 lapis sayap emas saat ia menanamkan kekuatan jiwa ke dalamnya. Setiap lapisan sayap emas memiliki 6 lubang peledakan, sayap yang lebih tinggi lebih sempit daripada yang di bawah. Setiap bagian lainnya dicocokkan dengan kerangka Huo Yuhao, setiap komponen dirakit secara rumit dan halus. Huo Yuhao hanya terlihat sedikit lebih besar setelah mengenakan jas ini, dan tidak ada redundansi sama sekali. Ini adalah alat jiwa berbentuk manusia yang secara pribadi dibuat oleh Xuan Ziwen untuk Huo Yuhao. Xuan Ziwen telah mempertimbangkan bahwa Huo Yuhao masih menjadi Raja Roh saat itu, dan telah melakukan semua yang dia bisa dengan alat jiwa ini untuk memastikan bahwa itu dapat mempertahankan kekuatannya sebagai alat jiwa kelas 7, dan bahwa Huo Yuhao masih bisa menggunakannya sebagai Raja Jiwa. Huo Yuhao tidak punya waktu untuk mengenakan pakaian ini ketika dia berhadapan dengan orang-orang kuat Gereja Roh Kudus karena semuanya terjadi terlalu tiba-tiba. Jadi ini adalah pertama kalinya dia menggunakannya. Sebenarnya, tidak ada kegunaan praktis untuk mengenakan jas ini terhadap si jahat Titlet Douluo. Namun, situasinya sangat berbeda saat ini. Dengan alat jiwa ini,
dia bisa menggunakan 12 miniatur botol susu sealet terkompresi yang melekat padanya untuk menopang dirinya sendiri untuk putaran pertempuran intensitas tinggi lainnya. Dengan gugatan ini, Huo Yuhao tidak akan memiliki masalah melindungi hidupnya bahkan jika ia bertemu dengan binatang jiwa ratus ribu tahun lainnya. Pada saat yang sama, dia bisa menggunakan pakaian ini untuk keluar dari hutan secepat mungkin. Huo Yuhao tidak terbang ke langit, karena dia masih di dalam hutan Evil Demon. Dia mengaktifkan pendorong jiwa di punggungnya dan mendorong dirinya ke depan dengan kecepatan sangat tinggi. Tujuannya sekarang adalah untuk meninggalkan hutan Evil Demon secepat mungkin, dan kemudian menemukan tempat yang aman sehingga ia dapat menyerap cincin jiwa ketujuh, cincin dari Evil Tyrant yang berumur 100.000 tahun, dan menjadi sage jiwa. Kota Shrek, Sekte Tang. Bam! Tamparan tumpul bisa terdengar ketika Bei Bei berdiri dengan ekspresi muram dan suram di wajahnya. Su Sanxi, He Keitu, Ye Guyi, Jing Ziyan, dan Ji Juechen duduk di kedua sisi meja, bersama dengan Xiao Xiao, Jiang Nanan, Nana, dan Mu Xuan. Selain Xuan Ziwen dan Gao Dalou, hampir semua lingkaran dalam Tang Sekte ada di sini. 3 hari. Kalian telah kembali selama 3 hari, dan kami masih belum mendengar apapun dari adik lelaki kami yang masih kecil. Dalam hal waktu, dia seharusnya kembali di hadapanmu dengan alat jiwa berjenis terbangnya, entah dia bepergian melintasi lautan atau daratan. Tapi sudah beberapa hari berlalu, dan di mana dia? Siapa yang bisa memberitahu saya di mana dia? Suara Bei Bei menjadi lebih tinggi, dan kemarahan yang jarang terlihat pada dirinya memenuhi wajahnya yang ilmiah. Su Sanxi dan yang lainnya telah berhasil kembali dengan para sandera, dan kembali ke Sekte Tang beberapa hari yang lalu. Namun, kegembiraan mereka karena berhasil menyelesaikan misi mereka dengan cepat berkurang ketika mereka menemukan bahwa Huo Yuhao belum kembali, dan mereka belum mendengar satu hal pun darinya. Bei Bei telah menerima semua laporan mereka, dan kemudian menghibur mereka sebelum dia pergi ke Akademi Shrek dengan wajah muram. 3 hari telah berlalu, dan tak seorang pun dari Sekte Tang atau Akademi Shrek telah mendengar apapun dari atau tentang Huo Yuhao. Untuk Sekte Tang, setiap sandera yang ditambahkan bersama tidak sepenting Huo Yuhao. Ini juga sama untuk Shrek Academy. Apa yang bahkan lebih tidak menguntungkan bagi mereka adalah bahwa Kekaisaran Sun Moon telah meningkatkan pemantauan dan pengawasan mereka 3 kekaisaran asli benua Douluo secara eksponensial, serta di Akademi Shrek, yang telah menyelamatkan para sandera, dan terus mengirim tentara demi tentara menuju mereka perbatasan. Kekaisaran Luo Bintang dan Kekaisaran Jiwa Surgawi melakukan hal yang sama. Para sandera mereka telah diselamatkan, dan Kekaisaran Sun Moon belum memulihkan kekuatan mereka. Ini adalah kesempatan terbaik bagi kedua kekaisaran ini untuk memberikan pukulan berat bagi Kekaisaran Sun Moon, dan kedua kekaisaran itu tidak bodoh. Apa yang mereka tunggu, jika bukan karena kesempatan ini untuk melemahkan musuh mereka? Kekaisaran Douling diposisikan di belakang 2 kerajaan lainnya, tetapi kelangsungan hidup mereka terkait erat dengan 2 kerajaan lainnya. Kekaisaran Douling telah mengerahkan pasukan besar dengan 7 gelar Douluo menuju perbatasan mereka, dan perang besar bisa pecah dalam waktu singkat. Dalam keadaan seperti itu, baik Akademi Shrek dan Tang Sekte akan memiliki waktu yang sangat sulit jika mereka ingin mengirim seseorang ke Kekaisaran Sun Moon untuk mencari Huo Yuhao. Karena itu, mereka hanya bisa memilih untuk menunggu sekarang. Mereka telah menunggu selama 3 hari, dan hari-hari itu berlalu tanpa ada berita tentang Huo Yuhao. Mulai dari saat Su Sanxi dan yang lainnya berpisah dari Huo Yuhao, 8 hari telah berlalu, dan amarah yang telah ditekan Bei Bei di dalam hatinya akhirnya meletus tak terkendali. Bei Bei tidak menyebutkannya secara eksplisit, tetapi semua orang mengerti bahwa keputusan Huo Yuhao untuk kembali ke Sunrise City sehingga dia bisa membantu Nan Qiuqiu menyelamatkan Nan Suishui bukan keputusan yang bijak. Namun, misi itu empatik dan benar. Bisakah mereka menyalahkan Huo Yuhao? Tidak. Karena semua orang akan melakukan hal yang sama jika mereka memakai sepatu. Su Sanxi memaksakan tawa dan berkata, kalau saja aku tetap di belakang saja. He Keitu berkata, bagaimana kamu bisa tetap kembali? Paket kami di luar mengharuskan Anda untuk membawa kami jarak jauh,
dan siapa yang bisa mengambil alih untuk Anda. Keputusan Yu Hao benar. Dia mahir menyembunyikan diri, dan dia paling tidak mungkin mendapat masalah dengan tetap tinggal di antara kita semua. Kita harus percaya padanya, dan percaya bahwa tidak ada bahaya yang akan menimpanya. Kakak senior tertua, jangan terlalu tidak sabar dan bingung. Menjadi gugup tidak akan menghasilkan apa-apa, karena kita hanya bisa terus menunggu. Perbatasan telah dikunci sedemikian ketat, jadi itu normal bahwa adik lelaki junior membutuhkan waktu lebih lama untuk kembali. Petik 2. Ekspresi Bei sedikit tenang, dan dia kembali ke tempat duduknya. Maaf, aku tidak dalam kondisi pikiran yang benar selama beberapa hari terakhir. Sebenarnya, saya yang harus disalahkan untuk masalah ini. Seharusnya aku yang mengikutinya. Saudara laki-laki junior kecil telah melalui begitu banyak kesulitan baru-baru ini, dan Donger masih tertidur lelap. Aku benar-benar takut sesuatu terjadi padanya. Jika sesuatu terjadi padanya, bagaimana kita menjelaskannya kepada Donger setelah dia bangun? Akademi bahkan lebih khawatir daripada aku, dan Penatua Suan mengirim orang hampir setiap hari untuk menanyakan apakah Yu Hao telah kembali. Yu Hao lebih muda dari kita, tapi dia selalu stabil, tidak peduli apa yang dia lakukan. Dia secara alami mengerti bahwa kita mengkhawatirkannya, dan dia akan kembali secepat mungkin jika dia baik-baik saja. Alat-alat jiwa pengawasan ketat dari segala jenis di perbatasan akan menimbulkan masalah besar bagi kita, tetapi dia memiliki kekuatan spiritual yang tangguh, dan dia sendirian. Saya yakin itu tidak akan sulit baginya untuk bersembunyi dan membuatnya kembali diam-diam. Karena itu, walaupun saya tidak mau mengakuinya, saya dapat hampir 100% yakin bahwa dia mengalami masalah. Aku hanya tidak tahu apakah dia mengalami masalah besar, atau masalah kecil. Petik 2. Su Sanshi berkata, Sister Xiaotao juga ada di Sunrise City, dan dia telah mendapatkan kembali pikiran dan kesadarannya dengan bantuan Yu Hao. Dia memiliki 8 cincin jiwa, dan elemennya sedekat mungkin dengan Ultimate Fire. Yu Hao harus memiliki kesempatan untuk melarikan diri dengan bantuannya bahkan jika dia ditangkap oleh Tuan Jiwa Jahat. Mari kita tunggu 2 hari lagi, dan jika kita masih belum punya berita tentang dia, kita akan mengundang akademi untuk keluar. Tidak peduli apa, kita harus mencari cara untuk menyusup ke Kekaisaran Sun Moon untuk mencarinya. Petik 2. Bei mengangguk dan berkata, hanya itu yang bisa kita lakukan. Boom, boom, boom. Boom yang menggelegar terdengar tepat pada saat ini. Boom yang memekakkan telinga ini mengejutkan anggota Sekte Tang meskipun mereka berada di dalam ruang konferensi. Dia Cai Tao melirik keluar jendela dengan bingung dan bergumam, guruh yang sangat keras. Kenapa langit jadi gelap? Petik 2. Itu masih pagi, tetapi semua orang bisa melihat bahwa langit di luar jendela ruang konferensi semakin gelap pada tingkat yang mengkhawatirkan, ke titik di mana ruang konferensi juga menjadi gelap. Mari kita lihat keluar. Bei bangkit dan dengan cepat melangkah keluar, dan semua orang mengikuti di belakangnya. Semua orang berjalan keluar, dan ekspresi mereka tumbuh khusyuk. Penilaian mereka dari dalam ruang konferensi benar. Langit mulai gelap, dan semakin gelap dengan cepat. Namun, ada perasaan abnormal tentang fenomena ini. Jika cuaca berubah, awan gelap akan berguling di atas langit, angin akan bertiup, dan mereka akan secara bertahap muncul secara acak. Langit akan menjadi suram dan gelap secara keseluruhan. Namun, apa yang bisa mereka lihat adalah warna-warna hitam yang rapi jauh melampaui cakrawala, dan massa hitam ini dengan cepat menyebar ke arah kota Shrek, seolah-olah pasukan besar sedang menyerbu mereka. Adegan ini tampak seolah-olah ada tirai di langit yang perlahan-lahan ditarik ke atas, dan menyebabkan seluruh dunia menjadi gelap. Sesuatu yang salah. Keitu, cepat beritahu Guru Suan. Sanshi, kamu akan segera menuju ke akademi untuk bertanya tentang apa yang terjadi. Nanan, Xiao, kalian berdua akan melanjutkan ke puncak tembok kota, dan menyampaikan informasi apapun secepat mungkin. Gunakan alat jiwa tipe terbang untuk bepergian ke sana dan kembali. Cepat kumpulkan anggota Tang Sekte lainnya, dan suruh semua orang bersiap untuk keadaan yang tidak terduga. Bei tampak sangat tenang, dan dengan cepat mendelegasikan tugas kepada semua orang.
Anggota Tang Sekte mulai bergerak segera. Namun, Susanshi baru saja bangkit ketika suara yang lantang terdengar di seluruh kota. Setiap murid dari halaman dalam Akademi Shrek berkumpul di tembok kota selatan. Suara ini terlalu akrab bagi Sekte Tang, itu datang dari Penatua Suan. Suar hijau giok melonjak ke langit pada saat yang sama, meledak tinggi di langit dan berubah menjadi avatar eksklusif Shrek saat cahaya hijau merasuki langit. Itu sangat menarik. Banyak orang di sini berasal dari Akademi Shrek, dan ekspresi mereka langsung berubah ketika mereka melihat kembang api ini. Sinyal ini tidak hanya menandakan bahaya, itu berarti sejumlah besar musuh akan menyerang kota. Bagaimana bisa? Shrek Academy terletak di dalam wilayah inti benua Douluo, dan Akademi memiliki hubungan yang sangat baik dengan ketiga kerajaan. Dari mana musuh-musuh ini berasal? Bahkan jika itu adalah sekte tubuh yang menyerang mereka, mereka tidak akan tiba-tiba melancarkan invasi terhadap Akademi Shrek pada saat Kekaisaran Sun Moon menjadi ancaman besar bagi semua orang. Shrek Academy selalu adil bagi semua orang, tetapi mereka adalah akademi. Mereka menerima bakat dan keajaiban dari seluruh dunia, dan mereka menghasilkan bakat yang sama. Mereka tidak seperti sekte, yang hanya akan memelihara dan mengembangkan kekuatan mereka sendiri. Selama Bebe bisa mengingat, ini adalah pertama kalinya Shrek Academy merilis sinyal darurat seperti ini. Apa yang terjadi? Bebe bisa mendengar bahwa suara Penatua Suan stabil, tetapi ada benang kegelisahan dan kekhawatiran di tengah-tengah kemantapan itu. Apa yang membawa perubahan tiba-tiba di langit? Apa yang kita lakukan, Bebe? Susanshi bertanya pada Bebe. Mata semua orang beralih ke Bebe, dan dia merendahkan suaranya ketika dia berkata, dapatkan di tembok kota selatan, semuanya. Nana, kamu akan tetap tinggal, dan ketika Guru Suan keluar, dengan ramah memintanya untuk memimpin saudara-saudara kita dari aula alat jiwa Tang Sekte untuk mengangkut alat-alat jiwa yang telah kita buat dan ditimbun ke tembok kota selatan. Cepat, ya. Nana mengangguk cepat-cepat. Bebe melambaikan tangannya dan segera memimpin anggota Tang Sekte ke arah tembok kota selatan. Tanda pisah di tembok kota selatan Akademi Shrek. Sejak kota Shrek didirikan, bagian tertinggi tembok kota dan pertahanan terkuat dan paling teliti di seluruh kota selalu berada di sisi selatan kota. Alasannya sederhana, arah ini menghadap hutan Great Stardow. Sejak pemberontakan Great Stardow Forest, tembok kota selatan semakin dibentengi. Tembok kota selatan tingginya 1.500 kaki, dan lebarnya 200 kaki. Itu membentang lebih dari 5 km, dan itu bisa menampung lebih dari 10.000 orang untuk bertarung di dindingnya pada saat yang sama. Pasukan Shrek City kurang lebih terhubung dengan Shrek Academy. Kota Shrek tidak memiliki raja, pertahanan kota jatuh ke Paviliun Dewa Laut Akademi Shrek. Hampir setiap perwira pertahanan kota adalah individu yang kuat yang telah lulus dari Shrek Academy. Jika seseorang harus memilih sebuah kota melintasi benua dengan konsentrasi tertinggi para penguasa jiwa, kota Shrek pasti akan mengambil posisi teratas. Insinyur jiwa di Radiant City Sun Moon Empire juga bisa disebut sebagai master jiwa, tetapi Radiant City padat penduduk, dan rasio insinyur jiwa mereka terhadap warga tidak bisa dibandingkan dengan kepadatan master jiwa di kota Shrek. Kepala petugas pertahanan kota Shrek saat ini bernama Sising. Dia adalah seorang pria paruh baya yang tinggi, tampak sedikit lebih dari 40 tahun. Dia memiliki wajah yang persegi dan rata, mata besar, dan alis tebal. Dia memiliki tubuh yang berotot, dan dia memberi orang lain perasaan menjulang dan mengesankan dengan kehadirannya semata. Dia berusia 48 tahun, dan bisa dikatakan berada di puncak hidupnya. Ketika dia belajar di Shrek Academy, dia pernah memiliki nama panggilan, penyihir waktu. Setelah itu, ketika ia menjadi gelar Douluo, gelarnya adalah waktu Douluo, Sising. 3 tahun lalu, kepala perwira pertahanan sebelumnya telah mengundurkan diri dan kembali ke halaman dalam Akademi Shrek untuk menikmati masa pensiunnya, dan Sising telah menjadi kepala perwira pertahanan kota Shrek dengan suara bulat dari Paviliun Dewa Laut. Dia bertanggung jawab atas semua yang ada hubungannya dengan pertahanan kota. Petugas pertahanan kota mereka sebenarnya adalah gelar Douluo. Mungkin hanya Shrek City yang mampu memiliki pengaturan yang sedemikian mewah.
Pada saat ini, Tain Douluo, Sising, berdiri di tembok kota dan menatap jauh ke kejauhan dengan ekspresi masam di wajahnya. Lebih tepatnya, dia menatap ke selatan.